Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofwa Tuniswah dari kelas RKPLA. Di sini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang kegagalan dari sebuah software yang bernama Apple CyberDoc. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Sofwa Tuniswah dengan NRP terakhir 043, lalu ada Arumia Diatmiko dengan NRP terakhir 007, Keisha Amelia dengan NRP terakhir 122, dan Razia Alvaro Arman dengan NRP terakhir 168. Jadi, perusahaan teknologi yang akhir-akhir ini ada di puncak kesuksesan perusahaannya, yaitu Apple, ternyata dulu tuh pernah mengalami titik terendah di tahun 1990-an, di mana perusahaan ini tuh memiliki beberapa produk yang gagal. Salah satunya itu adalah CyberDoc by Apple Computer. Nah, apa sih Apple CyberDoc itu? CyberDoc itu adalah web browser berbasis OpenDoc yang dikembangkan oleh Apple Computer dengan sistem operasi macOS yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan internet dan jaringan pada komputer Macintosh. Karena dulu Macintosh itu belum punya web browser sendiri, jadi masih menggunakan web browser dari pihak ketiga kayak Yahoo, AltaVista, Netscape, dan sejenisnya. Nah, tadi kan udah dibilang kalau misalkan CyberDoc itu merupakan web browser yang berbasis OpenDoc. Nah, OpenDoc itu sendiri apa sih? OpenDoc adalah framework standar perangkat lunak multiplatform yang dibuat oleh Apple pada tahun 1990-an untuk dokumen gabungan yang awalnya nih, OpenDoc itu tuh bertujuan untuk menyaingi Object Linking and Embedding atau OLE miliknya Microsoft. Karena dulu Microsoft tuh punya pasar yang jauh lebih tinggi. Sebenarnya OpenDoc itu tuh udah bisa idenya, kecanggihannya itu udah bisa menyaingi Microsoft dan kompetitor-kompetitor lain. Cuman karena pada saat itu tuh OpenDoc nggak punya gebrakan yang benar-benar baru, jadi masyarakat awam dan penggiat teknologi juga nggak memberikan respon spesial terhadap OpenDoc ini. Nah, proyek CyberDoc dari Apple sebenarnya tuh bisa membawa OpenDoc pada sebuah kesuksesan. Karena CyberDoc itu punya berbagai fitur yang diharapkan dapat menyelamatkan OpenDoc dari teknologi pesaingnya, yaitu Microsoft. Nah, fitur-fitur apa aja sih yang CyberDoc ini punya? Nantinya itu akan dibahas di bab selanjutnya. Cuma sebelum kita membahas fitur dari CyberDoc, kita akan membahas sejarah dari Apple CyberDoc. Jadi sekedar trivia, nama CyberDoc itu terinspirasi dan diambil dari sebuah kartun yang diterbitin oleh koran The New Yorker dengan caption, "On the internet, nobody knows you're a dog." Jadi maksudnya adalah di internet itu kita bersifat anonim. Jadi identitas kita nggak diketahui orang lain. Jadi kita bisa berpendapat, menyuarakan pendapat kita secara bebas tanpa perlu diketahui identitasnya oleh orang lain. Nah, berikut timeline dari Apple CyberDoc. Jadi, Apple CyberDoc itu pertama kali diumumkan atau dipresentasikan di acara Worldwide Developers Conference, dan karena fitur-fiturnya, dia dinobatkan sebagai OpenDocs Killer App. Jadi, diharapkan supaya bisa jadi poin utama dari OpenDoc untuk bisa ngalahin pesaing-pesaingnya Apple kayak Microsoft. Lalu pada tanggal 16 Februari 1996, Apple merilis versi demonya, dan kemudian versi pertama itu secara resmi dirilis pada tanggal 13 Mei 1996 di acara yang sama seperti presentasinya, yaitu di Worldwide Developers Conference. Lalu pada tanggal 28 April 1997, Apple merilis versi keduanya dengan fitur tambahan seperti frames, cookies, dan mendukung format GIF. Apple juga memperbaiki minor-minor bugs yang terjadi karena Apple sudah memfiksasi OpenDoc. Lalu sayangnya pengembangan CyberDoc ini mulai diberhentikan pada bulan Maret 1997 karena pada saat itu Apple Computer itu mengalami kerugian yang sangat besar. Lalu ketika Apple membaik, Apple tuh mulai fokus untuk pengembangan Safari. Jadi akhirnya pada 11 Juni 2005, Apple secara resmi melepaskan trademark terakhir atas nama OpenDoc bersamaan dengan produk-produk OpenDoc yang lain, karena Apple juga udah punya web browser sendiri yaitu Safari yang udah bisa beroperasi dengan baik. Apple CyberDoc yang diluncurkan oleh Apple Computer pada tahun 1996 ini dikembangkan dengan tujuan utama untuk menyajikan pengalaman peraman web yang lebih baik dengan mengintegrasikan berbagai teknologi yang baru dan juga konsep yang lebih maju untuk menjawab perkembangan pasar internet pada masa itu. Proyek ini memiliki beberapa konsep yang ingin dicapai oleh developernya, antara lain yang pertama yaitu adalah integrasi teknologi multimedia, di mana CyberDoc diharapkan dapat mengintegrasikan berbagai bentuk media seperti suara,
suara, gambar, maupun video ke dalam pengalaman peraman web. Lalu yang kedua yaitu adalah kemampuan pencarian yang lebih canggih. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pencarian dengan memanfaatkan teknologi pencarian yang lebih canggih dan juga kemampuan untuk merorganisir dan juga mengakses informasi dengan lebih baik. Yang ketiga yaitu antarmuka pengguna yang lebih maju, di mana Apple berusaha untuk menciptakan antarmuka pengguna yang lebih intuitif dan juga efisien, sehingga pengguna dapat dengan mudah menjelajahi dan juga berinteraksi dengan konten-konten yang ada di web. Lalu yang terakhir yaitu adalah pemrosesan dan kinerja yang lebih baik, di mana CyberDoc ini ditargetkan untuk memiliki kinerja lebih baik dalam memproses dan juga mengakses halaman web, terutama mengingat pada saat itu konektivitas internet masih lambat dibandingkan dengan saat ini. Tujuan dan konsep yang dibawa oleh Apple CyberDoc ini diwujudkan dalam beberapa fitur yang disediakan oleh Apple CyberDoc. Seperti yang teman-teman dapat lihat di layar, ini merupakan tampilan demo dari Apple CyberDoc yang terlihat bahwa terdapat 7 fitur layanan mulai dari Explore, Mail, Notebook, Log, Apple Talk, ada Search, dan juga News, di mana ketujuh fitur tersebut memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Misalnya yang pertama adalah fitur Explore, di mana fitur Explore ini dapat digunakan oleh para pengguna untuk menjelajahi berbagai jenis konten internet dengan lebih menyeluruh, termasuk multimedia seperti suara, gambar, dan juga video. Lalu yang kedua adalah fitur Mail, di mana fitur Mail dalam Apple CyberDoc ini memungkinkan pengguna untuk mengakses dan juga membaca email mereka melalui peraman web. Lalu yang ketiga adalah fitur Notebook, di mana fitur ini memiliki fungsi untuk menyimpan alamat URL layanan internet, email, FTP, telnet, atau seperti fitur bookmark pada umumnya sekarang. Lalu yang keempat yaitu adalah fitur log, di mana fitur ini digunakan untuk mencatat aktivitas dan juga peristiwa yang terjadi dalam peraman web, seperti kunjungan ke situs web tertentu, pencarian, mengklik tautan, dan juga interaksi dengan tujuan pemantauan dan juga analisis. Lalu selanjutnya yang kelima adalah fitur Apple Talk, di mana fitur ini bertujuan untuk mendukung konektivitas dan juga komunikasi antara komputer Macintosh dengan perangkat lainnya menggunakan protokol Apple Talk atau protokol jaringan yang dikembangkan oleh Apple untuk menghubungkan perangkat Macintosh dalam jaringan lokal. Lalu yang keenam adalah fitur search, di mana fitur ini memungkinkan pengguna untuk mencari informasi tertentu di internet dengan memasukkan kata kunci ataupun frasa pencarian. Dan yang terakhir yaitu adalah fitur news, di mana fitur news ini merupakan salah satu fitur yang memungkinkan pengguna untuk memperluas pengalaman internetnya dengan memberikan akses kepada pengguna untuk membaca berita terbaru dan juga informasi aktual. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan. Saya Ruben Gustiawan dengan 3 digit RRP terakhir 5026221007. Pada bagian kali ini saya akan membahas tentang penyebab jatuhnya Apple CyberDoc. Nah, pada bagian ini kami telah mendiskusikan penyebabnya dan kami bertemu pada 3 kesimpulan utama. Yang pertama ada kekurangan dana, yang kedua ada tidak populer, dan yang ketiga adalah marketing yang kurang. Untuk yang kekurangan dana ini, jadi pada saat itu, di tahun 90-an, Apple CyberDoc ini tidak disuntikan dana yang cukup besar. Sehingga untuk pengembangan Apple CyberDoc ini tidak sepenuhnya dilakukan. Di sisi lain, Apple juga kurang menaruh perhatian lebih pada proyek ini. Istilahnya, proyek ini bukan merupakan sebuah prioritas yang mengakibatkan kinerja dari sistem Apple CyberDoc ini sangat kurang dan tidak bisa mendapatkan kepuasan konsumen. Yang kedua itu adalah tidak populer. Jadi pada tahun 90-an juga, popularitas Apple saat itu masih kalah jauh dari contohnya akan disebutkan oleh teman saya selanjutnya. Contohnya adalah Internet Explorer. Hal ini menyebabkan Apple yang sangat sulit untuk berkembang dan bersaing di pasar. Dan yang terakhir, hal terakhir secara general adalah marketing yang kurang. Jadi sebagai perusahaan itu, marketing dan branding diri perusahaan merupakan hal yang sangat esensial dan penting. Selain kurangnya menaruh fokus pada proyek Apple CyberDoc ini, seperti yang tadi telah disebutkan, Apple juga tidak mengoptimalkan branding mereka. Jadi istilahnya mereka kurang menarik perhatian konsumen dan kepercayaan konsumen, yang akhirnya berakibat kurangnya minat pada layanan Apple, terutama Apple CyberDoc ini, yang istilahnya merupakan salah satu sub proyek dari Apple. Selanjutnya, setelah diskusi kami juga menemukan solusi dan apa yang akan kita lakukan jika kita kembali ke masa lalu dan menjadi bagian dari developer dari Apple CyberDoc ini. Yang pertama, yang akan kami lakukan adalah kami fokus pada proyek yang sedang dilakukan. Dan apalagi jika itu proyek itu merupakan proyek utama dan proyek yang sangat penting. Jadi kayak kami memprioritaskan proyek utama agar selesai dengan sempurna, sehingga menghasilkan sistem yang baik dan optimal. Dengan lahirnya sistem yang baik dan optimal ini, tentunya akan menarik perhatian konsumen dan meningkatkan popularitas. Selanjutnya, company branding. Sebagai
perusahaan, tentunya seperti yang saya telah sebutkan tadi, branding itu perlu dilakukan. Apalagi untuk perusahaan yang akan melakukan proyek secara besar dan membutuhkan dana yang banyak. Dengan dana yang banyak ini, tentunya output dan feedback yang kita harapkan itu merupakan profit yang sangat tinggi. Jadi jika perusahaan ingin mendapatkan profit dari apa yang mereka ciptakan, perusahaan harus memiliki citra yang sangat baik untuk menarik konsumen. Contohnya, jika konsumen memiliki preference antara item A dan item B, mereka tentu akan melihat dulu mana yang lebih menarik dan yang lebih terkenal. Karena sebagai konsumen, mindset utama itu secara general akan lebih memilih yang terkenal dan memilih nama yang lebih besar. Oke, selanjutnya konsistensi and end-to-end service. Jadi kita juga sebagai perusahaan tentunya harus meninjau dari faktor ini. Yang pertama konsisten. Jadi kita harus melayani konsumen dengan layanan yang konsisten dan advance, di mana kepuasan pelanggan dapat dijadikan sebagai prioritas dari layanan yang kita berikan. Di sisi lain, kepuasan pelanggan bisa kita peroleh dengan memberikan layanan yang konsisten, helpful, dan fleksibel. Dengan kepuasan ini, tentunya customer atau pelanggan akan menginfokan dan membantu secara tidak langsung dalam mempopulerkan produk kita, yang ujung-ujungnya akan berakibat pada company branding kita, yang akhirnya akan membuat nama company kita menjadi besar dan mendapatkan citra yang baik. Jadi ketiga solusi ini sebenarnya saling melengkapi dan menyatukan. Oke, mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, nama saya Razi Alvaro Arman, dan saya akan mempresentasikan aplikasi sejenis Apple CyberDock yang sukses. Bisa dilihat, saya akan membawakan sedikit tentang Internet Explorer. What is Internet Explorer? Internet Explorer adalah web browser yang dikeluarkan oleh Microsoft pada pertama kali di tahun 1995, dan software ini memiliki dampak yang sangat penting di sejarah web browsing. A Brief History of Internet Explorer. Pertama kali diluncurkan pada tahun 1995, Internet Explorer pertama kali diciptakan sebagai kompetitor dari web browser Netscape Navigator, yang di mana Microsoft melihat potensi dari pemanfaatan web browser. Internet Explorer diluncurkan sebagai bundle bersamaan dengan Windows 95 operating system dan menggunakan API Win32 sebagai framework dari software tersebut. Pada tahun 1997, Internet Explorer mengalami update yang kemudian membuat software tersebut kompatibel dengan CSS dan HTML. Nah, lalu kita akan membahas mengapa Internet Explorer succeeded and Apple CyberDog gagal. Aku akan bahas dari sisi Internet Explorer terlebih dahulu. Internet Explorer memiliki berbagai banyak kelebihan dibandingkan dengan Apple CyberDog. Yang pertama adalah operating system integration. Internet Explorer ini merupakan keluaran Microsoft dan dia sangat terintegrasi dengan operating system Windows, yang dimana itu adalah operating system yang paling marak digunakan pada zaman itu. Jadi itu adalah salah satu advantage yang dimiliki oleh Internet Explorer. Kedua, bundling with Windows. Oke, ini maksudnya adalah ketika orang membeli operating system pada zaman itu, tahun 1995, mereka sudah mendapatkan Internet Explorer satu paket dengan operating systemnya. Yang dimana ini juga merupakan hal yang bagus, karena pada zaman itu orang menggunakan Windows. 3. Compatibility with websites. Compatibility Internet Explorer ini jangkauannya sangat luas, bahkan hingga website yang tidak memenuhi standar website itu bahkan bisa berjalan di Internet Explorer. Keempat, ada corporate adoption. Oke, ini yang dimaksud adalah perusahaan-perusahaan besar sudah menerapkan Internet Explorer di dalam proses bisnisnya atau proses operasionalnya. Ini sungguh sangat bagus untuk Internet Explorer karena ini makin meluaskan nama aplikasinya, softwarenya untuk operasional. 5, ada marketing. Microsoft sangat investasi berat di marketing Internet Explorer sehingga bisa muncul ke permukaan dan mengambil banyak sekali user. Di 6, ada regular updates. Developer dari Internet Explorer rajin untuk melakukan update kepada software mereka, sehingga user pun semakin nyaman dengan update-update yang diberikan. Ketujuh, ada developer tools yang diberikan untuk developer untuk membuat website dan lain-lain ini sangat mudah untuk digunakan dan dinavigasi sehingga developer lebih nyaman untuk menggunakan Internet Explorer. 8, platform support. Meskipun Internet Explorer ini berasal dari Microsoft, tapi mereka ini juga support di Macintosh. Meskipun Macintosh ini keluaran Apple, walaupun ujung-ujungnya mereka didiscontinue, tapi tetap aja ini mengambil lingkup yang sungguh besar. Sekarang saya akan membandingkan mengapa Apple CyberDog gagal dibandingkan dengan Internet Explorer. Oke, yang pertama, Apple CyberDog dominated by the market. Maksudnya adalah Apple CyberDog ini gagal untuk muncul ke permukaan dengan keberadaannya Internet Explorer dan Netscape Navigator beserta browser-browser yang lainnya. Kedua, kompleks framework yang dimiliki oleh Apple CyberDog yaitu OpenDoc. OpenDoc ini sebenarnya pada zamannya canggih, namun kerumitan dan kekompleksan penggunaannya membuat developer sangatlah bingung untuk menggunakan dan menavigasi framework tersebut. Ketiga, lack of development resources. Tahun 1995 hingga 1997, zaman perkembangan Apple CyberDog adalah zaman-zaman di mana Apple sedang berjuang secara finansial, sehingga kebutuhan untuk mendevelop Apple CyberDog ini sangat kurang. 4, Apple juga karena perjuangan finansialnya
tidak bisa invest secara berat di marketing CyberDog sehingga sangat sulit untuk muncul ke permukaan. Dan kelima terakhir, meskipun Apple CyberDog adalah keluaran Apple, namun Apple sangat kesulitan untuk mengintegrasikan Apple CyberDog di OS-nya Macintosh. Sekian dari saya. Sekian presentasi dari riset kami mengenai cegah Apple CyberDog. Semoga videonya dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.